Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gopron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. NIM saya 2892050006 semester 5. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UTS dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada satu periode akuntansi dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan. Nah, pendapat lain mengatakan bahwa laporan keuangan adalah produk akhir proses akuntansi suatu perusahaan dalam satu periode tertentu di mana informasi di dalamnya merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan dengan tujuan untuk membantu perusahaan membuat keputusan atau kebijakan yang tepat. Nah, selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Yang pertama yaitu untuk membantu perusahaan dalam proses pengembalian keputusan. Informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dapat membantu suatu perusahaan sebagai bahan evaluasi dan perbandingan dampak keuangan yang terjadi akibat dari suatu keputusan ekonomi. Nah, yang kedua itu untuk membantu perusahaan dalam menilai dan memprediksi pertumbuhan bisnis di masa depan. Dengan adanya informasi keuangan, maka suatu perusahaan dapat menilai bagaimana kondisi perusahaan di masa sekarang dan meramalkan kondisi perusahaan di masa mendatang. Nah, yang ketiga itu untuk menilai aktivitas pendanaan dan operasi perusahaan. Informasi mengenai kondisi keuangan juga dapat membantu suatu perusahaan dalam menilai aktivitas investasi dan kemampuan operasional perusahaan tersebut pada satu periode tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada fungsi laporan keuangan. Yang pertama itu adalah sebagai bahan review. Financial statement dapat memberikan data atau informasi yang komprehensif tentang posisi keuangan perusahaan. Hal ini bisa menjadi ulasan mengenai kondisi perusahaan secara menyeluruh, khususnya kondisi keuangan yaitu aset, utang, biaya operasional, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua yaitu sebagai pedoman membuat keputusan. Salah satu fungsi penting dibuatnya laporan mengenai kondisi keuangan perusahaan adalah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan penting bagi perusahaan. Nah, yang ketiga itu membantu menciptakan strategi baru. Selain membantu proses pengembalian keputusan, penting financial statement juga dapat dipakai untuk menciptakan strategi baru oleh perusahaan dalam upaya meningkatkan performa usahanya. Yang keempat yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Perusahaan yang membuat financial statement menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan suatu sistem perekapan data yang terpercaya, akurat, dan tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Para pemegang saham tertentu lebih percaya menginvestasikan uang mereka kepada perusahaan yang dipercaya dan memiliki kredibilitas yang baik. Nah, di sini selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi atau profit and loss statement. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam suatu periode akuntansi. Di dalam laporan ini terdapat informasi mengenai unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga diketahui laba atau rugi bersih. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal atau capital statement. Laporan perubahan modal adalah jenis laporan yang di dalamnya terdapat informasi tentang perubahan modal atau ekuitas perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini dapat memberikan informasi sebagai besar terjadinya perubahan modal dan apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan yang menjelaskan informasi kondisi keuangan suatu entitas bisnis pada tanggal tertentu. Dari laporan ini kita dapat mengetahui berapa jumlah aktiva, harta aset, kewajiban atau utang, dan ekuitas perusahaan. Selanjutnya ada yang keempat yaitu laporan arus kas atau cash flow. Laporan arus kas adalah financial statement suatu entitas bisnis yang dipakai untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan pada
suatu periode akuntansi. Laporan ini menjadi alat pertanggungjawaban cash flow selama periode pelaporan. Nah, di sini ada contoh laporan keuangan PT Tunas Baru Lampung Tbk. Teman-teman bisa lihat di sini ada laporan posisi keuangan. Di sini teman-teman bisa lihat aset lancarnya dan jumlah aset lancarnya. Teman-teman bisa lihat dulu. Nah, di sini ada juga selanjutnya yaitu ada laporan posisi keuangan yang aset tidak lancar. Teman-teman bisa lihat yang tadi kan aset lancar, ini aset tidak lancar. Nah, yang selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada tabel liabilitas jangka pendek. Di sini teman-teman bisa lihat jumlah liabilitas jangka pendeknya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat juga di tabel di sini adalah liabilitas jangka panjang tuh. Di sini teman-teman bisa lihat utang pihak berelasi dan lain-lainnya. Teman-teman bisa lihat jumlah liabilitasnya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Teman-teman bisa lihat di sini ada kepentingan non pengendali, ada jumlah ekuitas, ada jumlah liabilitas dan ekuitas. Teman-teman bisa lihat tabelnya seperti ini. Nah, keterangan laporan polisi keuangan yang pertama yaitu aset. Jumlah aset lancar dengan total yang tadi 5.143.894. Jumlah aset tidak lancar yaitu 8.880.592. Total asetnya yaitu 14.24.24.486. Di sini teman-teman bisa melihat liabilitasnya. Teman-teman bisa lihat jumlah liabilitas jangka pendeknya. Teman-teman bisa lihat jumlah liabilitas jangka panjangnya. Terus di sini ada total liabilitasnya. Nah, terus teman-teman bisa lihat jumlah ekuitasnya, ini total jumlah liabilitas dan ekuitasnya, ini ada totalnya. Nah, ini adalah daftar pusaka yang saya ambil. Sekian, saya Muhammad Sigupron. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.